Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Statistika Dasar bersama saya di area Mediza Retrofus Joen. Kita hari ini akan membahas tentang peluang. Nah, ini berdasarkan sumber pengantar statistika buku edisi ketiga. Oke. Ruang contoh atau sampel. Sebelumnya kita akan berbicara tentang peluang. Peluang itu suatu kejadian atau kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, di dalam peluang itu ada yang namanya ruang contoh atau sampel. Simbolnya itu S. Banyaknya anggota ruang sampel itu dinamakan NS. Jadi titik contoh itu merupakan anggota yang mungkin saja dapat muncul. Misalnya, kita memiliki sebuah dadu dan akan dilempar sebanyak satu kali. Sehingga didapatkan jika kita lempar dadu sebanyak satu kali, maka didapatkan ruang sampelnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Jadi kalau ditanya untuk pelemparan dadu, sampelnya ada berapa? Itu ada 6. Kemungkinan ada 6 titik yang bisa muncul sehingga NS-nya sama dengan 6. Untuk yang pelemparan koin, hanya ada dua muka, yaitu angka dan gambar, sehingga didapatkan NS-nya itu 2. Kemudian sama seperti pelemparan koin, jenis kelamin manusia pun hanya ada 2 ketika dilahirkan. Jadi ketika dilahirkan hanya ada 2 jenis kelamin, itu ada perempuan dan laki-laki, sehingga didapatkan NS-nya pun 2. Nah, ini adalah ruang kejadian, merupakan anak gugus sampel atau contoh yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi biasanya dia ada syaratnya. Contohnya, munculnya angka ganjil pada pelemparan satu kali dadu. Jadi kalau dilihat, populasinya adalah sebuah dadu. Tapi bagian sampelnya adalah angka ganjil pada dadunya. Dan diminta satu kali pelemparan, sehingga muncul S-nya sama dengan 1, 3, dan 5. Karena angka ganjil di dalam dadu itu ada 3, jadi NS-nya sama dengan 3. Kemudian, contoh lainnya adalah muncul unsur gambar dalam 3 kali pelemparan koin. Kalau kita tahu sendiri, koin ini dia ada 2 sisi. Akan tetapi karena dilempar sebanyak 3 kali, berarti sisi yang pertama, ketika pertama kali koin itu dilempar, bisa memunculkan angka atau gambar. Koin yang kedua pun angka atau gambar, koin yang ketiga pun angka atau gambar. Yang ditanya munculnya unsur gambar sebanyak 3 kali. Pokoknya dimanapun, berapapun, yang penting mau pelemparan pertama, pelemparan kedua, pelemparan ketiga, yang penting ada angka gambar, ada gambarnya. Itu berapa kali? Nah, itu kita hitung, kemudian kita jabarkan, kemudian kita hitung ada berapa banyaknya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui titik sampel? Itu ada 4 cara. Ada salah satunya, pertama itu adalah cara mendaftar. Cara mendaftar itu kita urutkan dengan cara manual. Jadi untuk mengetahuinya, yang pertama itu adalah dengan cara mendaftar. Jadi seperti ini, setiap kali pengundian akan muncul 2 mata dadu. Jadi 12, 11, 13, 14, 15, 16, kemudian bisa 21, 22. Nah, itu. Jadi kita daftarkan secara manual. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan diagram kartesius seperti ini. Jadi kita membuat diagram, ada koin 1, ada koin 2, dan itu titik-titiknya, sehingga didapatkan ruang sampelnya. Kemudian ada diagram pohon. Diagram pohon itu ada A dan G, itu seperti ini diagram pohon, jadi kayak ada akar, ada batangnya, jadi turun ke bawah. Kemudian di sini adalah tabel. Nah, seperti ini. Kita membuat tabelnya, kemudian kita lihat interaksi antara keduanya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam proses pembuatan ruang titik atau titik sampel itu bisa didapatkan dengan 4 cara. Bisa mendaftar, bisa diagram kartesius, bisa diagram pohon, kemudian bisa menggunakan tabel. Nah, ini adalah tugasnya, sajikan ruang titik dan sampel pada pencabutan satu set kartu domino dengan 4 cara tersebut. Kalau misalnya, tahu kan ya semua orang kartu domino itu, kalau biasanya di masyarakat namanya kartu gaplek sih.
Nah, ini ada kartu gapleknya, ini dijabarkan dengan cara mendaftar. Kemudian yang ini adalah proses ketika kita membuat diagram kartesiusnya. Kemudian ini adalah diagram pohonnya. Kemudian ini dengan cara tabel. Jadi semua keempat proses ini bisa digunakan untuk mendapatkan ruang titik atau ruang contoh. Oke, kita lanjut. Pemahaman. Agar kita menjadi lebih paham, ada sepasang pengantin merencanakan untuk mempunyai 3 orang anak. Buatlah titik sampelnya dengan menggunakan 4 cara penentuan titik sampel. Kemudian berapa banyak titik sampelnya jika anak pertama adalah laki-laki. Kita tidak akan melihat anak kedua dan anak ketiga, tapi yang kita lihat adalah anak pertamanya harus laki-laki. Anak keduanya bisa laki-laki dan perempuan, kemudian anak ketiganya pun bisa laki-laki dan perempuan. Tapi anak pertamanya harus laki-laki. Jadi ada 4 kemungkinan. Kemudian berapa titik sampelnya jika anak kedua perempuan dan anak terakhir laki-laki? Jadi yang disyaratkan di sini, yang C ini adalah anak kedua perempuan dan anak terakhir laki-laki. Berarti yang tinggal kita cari anak pertamanya saja antara laki-laki dan perempuan. Berarti kemungkinannya ada 2. Kemudian jika poin B dan C adalah kejadian saling berkaitan, ada berapa titik sampelnya? Ada 1. Karena syaratnya sangat spesifik. Nah, ini seperti ini. Dengan cara mendaftar, dengan cara pohon, kemudian bisa kalian buat sendiri cara diagram kartesius dan tabel. Nah, oke, ini cara menghitung ukuran ruang sampel. Ada proses yang namanya proses penggandaan. Penggandaan ini dapat dilakukan jika setiap kemungkinan terbentuk dari komponen saling bebas. Misalnya, melempar 3 buah mata uang. Ketika pelemparan pertama, itu tidak berhubungan dengan pelemparan kedua. Kemudian pelemparan kedua tidak berhubungan dengan pelemparan ketiga. Jadi mau berapa kali pelemparan, ya sudah tetap ada 2 sisi yang muncul. Gambar atau angka. Nah itu. Jadi makanya dia setiap kali kita melempar atau setiap kali melakukan itu peluangnya sama. Gitu. Jadi ini penggandaan ini artinya setiap kali kita melakukan proses mencari peluang itu semua semua titik sampel memiliki peluang yang sama. Kemudian kita akan membahas tentang permutasi. Permutasi merupakan kejadian di mana susunan objek yang terpilih itu diperhatikan. Misalnya, untuk memilih orang untuk membentuk suatu kepengurusan. Kalau si A ada ketua, beda halnya dengan A jadi yang kedua. Jadi gini, ketika A menjadi tempat yang pertama, dengan A menjadi yang tempat kedua, itu akan berbeda hasilnya. Jadi dia harus ada penempatan di mana orang ini mau ditaruh. Jadi misalnya nih, kita ada bola warna merah dan kuning. Kuning duluan atau merah duluan. Nah, itu sudah ada tempatnya. Kalau misalnya sudah ada tempat yang diminta, kayak tadi sebelumnya itu laki-laki dan perempuan, itu bisa menggunakan permutasi. Nih, dari 5 orang kandidat akan dibentuk sebuah susunan kepengurusan. Ada ketua, wakil, bendahara. Bagaimana peluangnya? Ada berapa banyak? Ini adalah rumusnya. Peluangnya 5, peluang 3. Ini permutasi ya. P, N, N, R. N-nya di atas itu menyatakan jumlah peluang yang akan diisi. Kemudian kandidatnya itu ada 3. Kursi yang akan diisi itu ada 3. Sedangkan orang-orangnya ada 5. Jadi 5 permutasi dibagi 5 dikurang 3 permutasi. Hasilnya adalah 20 permutasi. Nah, permutasi ini berbeda dengan kombinasi walaupun tata caranya hampir sama. Kombinasi merupakan kejadian di mana susunan objek yang terpilih tidak diperhatikan. Jadi misalnya sejumlah orang menempati suatu kursi. Terserah mau dia duduk di depan, duduk di belakang, duduk di tengah, enggak masalah.
Nah, maka rumusnya seperti ini. Kemudian contohnya, 5 orang akan dibentuk tim cepat tepat yang beranggotakan 3 orang. Jadi NS-nya sama dengan, kalau kombinasi pakai C 5 bagi R. Jadi N permut, N faktorial dibagi 5 dikurang 3 dikalikan 3. Hasilnya adalah 10. Nah, kita akan membahas tentang peluang. Peluang kejadian itu peluang yang kemungkinan yang bisa muncul dari sebuah kejadian. Jadi kalau misalnya ada kejadian kode blue, kalau di rumah sakit namanya kode blue, ada pasien luka parah. Jadi peluang di mana terjadinya kode blue tersebut. Jadi P dalam kurung kode blue sama dengan apa gitu. Oke. Peluang ini ada beberapa tipe. Pertama, peluang yang tidak memiliki kaitan satu dengan yang lainnya atau sama seperti penggandaan. Jadi setiap kali melempar itu memiliki posisi yang sama. Peluangnya berarti karena dia memiliki posisi yang sama di dalam dadu, dengan satu kali pelemparan NS-nya kan 5. Sehingga setiap kali dilempar, mereka memiliki 1/6 peluangnya. Karena seimbang. Tuh. Kemudian ketika sebuah kejadian diharapkan sisi yang muncul kurang atau sama dengan 4. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4. NA-nya, angkanya atau sisi NS-nya sama dengan 4. Maka peluang kejadian 4/6. Kenapa per 6? Karena NS-nya 6. Ada 6 sisi, ada 6 tempat, ada 6 titik yang memiliki peluang yang sama. Jadi NS-nya 4/6 sama dengan 2/3. Harus diingat bahwa peluang suatu kejadian itu 1. Gak mungkin lebih dari 1. Ataupun menjadi minus, itu gak mungkin sekali. Nah, ini ada kejadian saling bebas, kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Contoh, peluang bayi berjenis kelamin laki-laki diketahui 0,6. Jika jenis kelamin anak pertama A dan kedua B saling bebas, berapa peluang jenis kelamin anak pertama dan anak kedua laki-laki? Yang harus kita ingat bahwa memang benar jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Tapi ini kenapa mestinya 0,5 ya, tapi kenapa 0,6? Kemungkinan 0,6 ini ada 0,1% yang dilebihkan karena kita sudah memiliki jaminan bahwa dia lebih besar dilahirkan sebagai laki-laki karena mungkin sudah USG mungkin atau memang sudah terlihat bahwa dia laki-laki. Nah, itu bisa jadi makanya peluangnya lebih dari 0,5 gitu. Pokoknya ketika diketahui peluang 0,6 berarti peluang perempuannya adalah 0,4. Jika jenis kelamin anak pertama dan kedua saling bebas, jadi terserah mau apa aja, peluang jenis kelamin anak pertama dan anak kedua laki-laki. Jadi dia meminta gimana nih kalau anak kedua nanti laki-laki, tapi anak pertama terserah laki-laki atau perempuan. Yang penting peluang jenis kelamin anak pertama anak laki-laki, saya maunya anak pertama dan anak kedua itu laki-laki, terserah. Nanti anak yang ketiga itu laki-laki atau perempuan. Berarti untuk peluangnya, karena ini kejadian saling bebas, tidak berkaitan, kehamilan pertama, ketika itu yang dilahirkan perempuan atau laki-laki, tidak akan berkaitan dengan peluang dengan kehamilan yang kedua. Ketika ketika kelahiran anak pertama ternyata perempuan, apakah anak kedua tetap perempuan ataupun anak kedua akan laki-laki, itu nggak ada hubungannya. Jadi kelahiran anak pertama ya anak pertama, anak kedua ya anak kedua. Jadi dia memang saling bebas, tidak ada unsur saling berkaitan. Jadi karena itu memakai rumus ini, peluang A B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi 0,6 dikali 0,6 maka hasilnya 0,36. Nah, ini ada kejadian. Kejadian pun ada kejadian saling lepas. Jika dia tidak terhingga.
Kemudian ada yang namanya kejadian mustahil. Artinya peluang atau kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Jadi PA-nya sama dengan 0. Kemudian ada yang dinamakan kejadian pasti. Jadi PA sama dengan 1. Jadi peluang itu tidak mungkin lebih dari 1 atau di bawah 0. Yang mustahil aja sudah 0. Apalagi kalau misalnya minus, itu namanya apa tuh? Nggak mungkin kan? Jadi otomatis peluang yang tidak mungkin atau mustahil itu 0, kejadian pasti itu 1. Oke, ini ada peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah suatu peluang yang memiliki kejadian A jika diketahui kejadian B telah terjadi. Sehingga peluang A bersyarat B dinotasikan PA atau B, di mana rumusnya panjang nih, PAB dibagi P dalam kurung B. Jika kejadian A dengan B saling bebas, maka PAB sama dengan PA. Di dalam sebuah kotak ada 5 buah bola merah, 3 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil bola tanpa pemulihan, berapakah peluang bola kedua warna merah? Pengambilan pertama warna biru. Jadi karena diambil pertama warna biru, otomatis di dalam kotak tersebut masih memiliki 5 bola. Jadi perbandingannya adalah peluang B atau peluang yang menjadi syaratnya, peluang syaratnya adalah yang pertama harus biru dulu diambil. Jadi 3 dibagi 5. Nah, untuk mengetahui peluang merah, bola berwarna merah yaitu 2/4. Kenapa 4? Karena ada 2 buah bola merah. 4-nya karena di dalam kotak tersebut tertinggal 4 bola. Karena pengambilan pertama sudah diambil, jadi tinggal 4 bola di dalamnya. Jadi, tapi kita ingin melihat ada berapa bola merah di sana. Ada 2, jadi 2/4 untuk peluang A dan 3/5 untuk peluang B. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam rumus seperti ini, 3/5 dikali 2/4 dibagi dengan peluang 3/5 sehingga didapatkan 2/4. Nah, seperti ini. Tanpa pemulihan. Peluang kedua itu berwarna merah, syaratnya harus peluang pertama berwarna biru. Sedangkan P1-nya birunya 3, total bola 5. Jadi didapatkan peluang biru itu 3/5, sedangkan peluang bola merah 2 buah bola merah dengan total bolanya 4, jadi 2/4. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang materi tentang peluang, tentang permutasi dan juga kombinasi itu ada di dalamnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.